Sebelum menonton tayangan YouTube ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Satu, dua, tiga. Mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Oleh karena hari ini adalah hari terakhir untuk proses perkuliahan ya. Nah, jadi kedepannya ini adalah proses ujian akhir semester ya. Nanti saya masih mau pertimbangkan bagaimana mekanisme pelaksanaan UASnya kalian ya. Apakah nanti misalnya dalam bentuk membuat laporan ya, laporan penelitian sesuai yang diajarkan, ataukah hanya sebatas tugas-tugas biasa seperti kemarin, ataukah yang ketiga melaksanakan ujian di dalam kelas ya. Ujian dalam kelasnya ini ya mungkin juga bisa saya desain dalam bentuk ujian lisan ya, ataukah ujian tertulis ya, terserah. Artinya untuk mekanisme yang ketiga ini saya juga harus mencari tahu lagi kebijakan-kebijakan yang berlaku di kampus ini ya. Misalnya kebijakannya yang ditetapkan adalah harus ujian serentak di dalam kelas sesuai dengan tanggal ya, ujian tertulis misalnya, tidak dibolehkan ujian lisan misalnya ya, maka yang kita ikuti adalah ujian tertulis. Kalau misalnya yang mekanisme yang ketiga itu bisa diganti ke yang lain ya, palingan itu apakah tugas-tugas saja ya sebagai pengganti UAS ataukah yang lainnya ya. Tetapi tentu saya optimis ya, saya optimis dengan kalian untuk di mata kuliah metode penelitian ini. Saya optimis kalian itu bisa lulus semua ya. Hanya saja perlu kalian mengerti ya, bahwa di mata kuliah ini kan ada dua dosennya ya, Bu Fajriani dengan saya ya. Jadi tentu yang nanti memberikan nilai akhir yang menentukan lulus tidaknya kalian itu ada dua pihak ya. Misalnya Ibu Fajriani sudah laporkan nilainya ya. Kemudian saya pun sudah melaporkan nilainya seperti ini. Itu nanti yang dipadukan ya, disatukan. Misalnya Ibu Fajriani kasih angka 9 untuk si A, saya pun juga kasih angka 9 misalnya, maka otomatis hasilnya tetap 9 ya. Jadi kalau misalnya ada satu rendah, misalnya kasih angka 5, saya kasih angka 9 ya, berarti ya dari 9 tambah 5 berapa? 14 ya, berarti pada akhirnya dapat skor 7. Nah, skor 7 itu kira-kira masuk dalam deretan dalam aspek penilaian yang bersifat nilai huruf, apakah masuk A, B, C, D atau E ya. Tapi bagi saya yakin kalian bisa lulus semua ya. Entahlah kalau yang pertama, saya tidak tahu ya, karena yang namanya nilai itu tidak bisa diintervensi siapapun itu, apakah dari pimpinan ataukah dari sesama dosen ya. Apalagi mahasiswa tidak bisa mengintervensi dosennya, Pak kasih saya nilai begini, tidak bisa ya. Itu adalah pelanggaran etika ya. Jadi maka dari itu tentu saya sangat berharap ya. Dan sebenarnya kan di jam ini kan bukan jamnya kita di jam 7.30 itu ya. Cuma karena keterbatasan waktu kita untuk menjelaskan materi ini, yang semestinya harus kita jelaskan dari pertemuan pertama dari 16 kali pertemuan itu ya, cuma karena ada dua dosen jadi terpaksa kita mengulang lagi di pertemuan ke-9-nya. Kemarin kan kita mulai di pertemuan ke-9 karena itu tugas dari dosen
kedua yaitu saya. Nah, sampai sekarang tahu-taunya juga yang terjadi adalah tidak sampai 16 kali pertemuan. Ini saya lihat sisa 3 kali pertemuan sebenarnya ya. Nah, jadi oleh karena itu dengan terpaksa saya meminta kepada kalian masuk di jam 7.30 ya. 7.30 itu maksudnya hanya sekadar kalian siap semua hadir di kelas. Jam 8 sebenarnya itu waktu saya mau mengajarnya ya. Artinya ya jaga-jaga, jangan sampai saya bilang jam 8, jam 8.30 kalian datang gitu. Nah, itu. Jadi ya saya setting seperti itu. Nah, baik, sebelum kita lebih lanjut tentu saya mau data dulu kehadirannya kalian ya. Tapi sepertinya kalian hadir semua ya. Oh, ada Alvin. Linda. Siapa? Alvin dengan? Linda. Jangan Linda masih pergi pertandingan voli dia. Alvin. Adis, Isa, Ripaldi ada, Dewi ada, Mira ada, Alvin tidak ada, Nikadek, Sulfa masih sakit ya. Marcelina. Nah, ini kemarin sebenarnya saya mau kasih hari Jumat ya. Nah, cuma kita harus menghargai juga temannya yang merayakan hari rayanya ya. Jadi saya gesernya dari ini ya. Karena saya pikir itu kalau hari Jumat tentu saya agak kewalahan. Enggak, maksudnya hari ini agak kewalahan ya. Karena saya sudah mengatur schedule dengan salah satu teman ya untuk bahas masalah penelitian tadi malam. Saya itu sampai jam 12:30 bahas masalah penelitian ya, bantu-bantu pendampingan. Jadi saya pikir sudah 12:30 karena biasanya kalau saya mendampingi teman itu sampai jam 3 dini hari baru pulang ya. Kalau saya pikir aduh, tapi biarlah kita menghargai ya, menghargai temannya. Jadi saya putuskan di hari ini ya, walaupun ini mata ini masih capek-capek sebenarnya ya. Tapi ke Kristina ada, Dina mah kemarin ada Dina. Ibrahim kemarin tidak ada. Anggita. Ini Anggita kader tidak? Saya bisa lupa. Kemarin main poli tuh. Sama Mira tuh. Waktu pertama saya tidak tandai dia. Ya baik ya, sambil menunggu dua temannya ini, Linda dengan Alvin, mau tidak mau kita tetap lanjutkan pembahasan terkait metode penelitian hari ini ya. Kemarin kan pembahasannya sudah masuk ke pembahasan bab 3 ya. Bab 3, kemarin kan bab 1 ya dah, pendahuluan kemarinnya maksudnya ya. Kemarin ini ya bab 2 ya. Pekan ini kita sudah masuk ke bagian bab 3 ya. Secara sederhana ya, seorang peneliti misalnya dari kalangan mahasiswa ketika ingin menyelesaikan tugas akhirnya ya, itu kan langkah pertama yang dia harus susun adalah membuat laporan proposal. Proposal tahu ya? Tahu nggak proposal? Proposal itu adalah daftar usulan ya. Yang diusulkan adalah masalah penelitian yang mau diteliti berikut dengan ada solusi yang kita rencanakan untuk menangani masalah penelitian kita ya. Nah, itu proposal kita baru ajukan ya. Proposal itu baru diajukan karena sifatnya baru diajukan, berarti masih 50-50 apakah diterima. Kalau diterima berarti dilanjutkan ke tahap berikutnya ya, misalnya melakukan kegiatan penelitian. Dari kegiatan penelitian itu nanti kalian akan rampungkan hasil penelitiannya bagaimana dan kalian bahas hasil penelitiannya, itu biasanya di bab 4 ya. Nah, kemudian lanjut ke kesimpulan, daftar pustaka, kalau ada lampiran-lampirannya sebagai dokumen pendukung hasil penelitian kalian lampirkan ya. Kenapa saya singgung proposal? Karena proposal itu kan
berdasarkan batang tubuh karya tulisnya itu kan hanya 3 bagian saja ya. Pertama apa? Pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan ya. Tidak apa-apa saya perlihatkan ini. Nah, di pendahuluan kan kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu ya paling tidak di dalam pembahasannya menunjukkan ada landasan faktualnya bagaimana atau landasan empiriknya ya, yang sesuai dengan kondisi real yang kalian dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan data-data yang sesuai dengan kasus penelitian yang kalian angkat ya. Nah, ada landasan faktualnya, kemudian landasan teorinya. Nah, teori itu harus mendukung landasan faktual yang kalian angkat ya, dan bisa dimunculkan landasan yuridisnya jika dibutuhkan. Kalau tidak jadi masalah ya. Nah, itu yang paling umum itu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya, misalnya dimunculkan yang kemarin ditanyakan oleh Mira masalah ini penelitian relevan, itu juga bisa dimunculkan sebenarnya di bagian latar belakang masalah itu ya. Nah, sebagai penguat penjelasan aspek teoritisnya ya, sebagai penguat aspek landasan faktualnya ya. Nah, termasuk juga kenapa biasanya ditempatkan itu penelitian relevan di bagian latar belakang masalah ini, supaya si pembaca ya, apakah nanti itu pengujinya, pembimbingnya, ataukah pembaca yang ada di luar sana ya, itu bisa mengetahui bahwa konsentrasi dari penelitiannya si ini ternyata berbeda dengan konsentrasi penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Itu makanya biasa ada tempatnya di bagian latar belakang masalah ya, terus secara umum di bagian pendahuluan. Nah, tapi meskipun demikian ada juga menempatkan di bagian bab 2 itu ya, di kajian pustaka ya. Nah, ada juga menempatkan di situ. Nah, mungkin dasarnya sama ya, supaya ada menunjukkan nilai-nilai kebaharuan ya antara penelitian yang kita kaji dengan penelitian yang sudah terkaji. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau saya dikasih pertanyaan seperti itu, mana yang lebih bagus? Apakah ditempatkan di bab 1 ataukah ditempatkan di bab 2? Mungkin saya jawabnya sebaiknya ditempatkan di bagian bab 1 itu ya, supaya di situ langsung orang bisa tebak, karena kan orang membaca itu kan dari awal ya. Coba bayangkan itu bagaimana kalau kalian langsung membaca di tengah ya, membaca di akhir, loncat-loncat begitu kan, tentu kan nanti tidak ketemu ya alurnya. Jadi supaya ketemu alurnya ya itu ditempatkan di awal ya, supaya jelas alurnya sampai ke belakang ya. Nah, jadi begitu. Beda kalau nonton streaming nonton YouTube itu, nah, misalnya video yang saya share ke kalian bisa loncat-loncat ya. Nah, begitu pula ketika membaca laporan penelitian. Ini agak berat ini. Nah, ini ya yang kemarin kita bahas. Nah, rumusan masalah sudah jelas ya, tujuan sudah jelas ya. Nah, kemudian manfaat penelitiannya juga sudah jelas ya, itu ada manfaat teoritis dengan manfaat praktis ya. Nah, sasarannya kemana untuk pengembangan e-text secara umum ya. Nah, kemudian praktisnya itu ya tentunya mengarah kepada SDM-nya atau tata kelola. Siapa SDM-nya? Misalnya SDM-nya adalah guru ya, ataukah praktisi. Misalnya kan dia bukan seorang guru, tapi dia praktisi di bidang pendidikan, ya dah. Nah, itu SDM. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Tata kelolanya juga ya. Misalnya tata kelola itu ya bersifat pengembangan mutu, ya. Nah, itu. Nah, ini juga di bab 2 kemarin yang terkait kajian pustaka atau kajian teori, terserah kalian nanti mau gunakan apa, ya. Tapi tentunya kalian tempatkan penggunaan istilahnya yang betul-betul yang menurut kalian itu bisa kalian pertanggungjawabkan argumentasinya ya. Dan kalau misalnya kita kenapa daftar pustaka, kenapa kajian teori, gitu ya. Tapi sebenarnya kedua istilah itu sama saja ya. Nah, kerangka pikir termasuk kerangka konseptual. Kerangka pikir kemarin untuk penelitian
kuantitatif ya. Nah, konseptual, kualitatif. Ya, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau misalnya mixed method ya? Mixed method itu campuran ya. Terserah, gunakan saja salah satunya ya. Gunakan saja. Jangan bilang kerangka pikir konseptual ya. Salah satunya saja. Hipotesis kemarin juga sudah jelas ya. Jangan sampai kalian itu salah kaprah dengan istilah hipotesis ya. Karena hipotesis itu ada ragamnya ya, penelitian dan statistik ya. Nah, ini hipotesis penelitian, kalau di bab 2 itu ya disebutnya sebagai hipotesis penelitian ya, bukan hipotesis statistik. Nah, itu ini sudah ada, nanti saya kasih filenya ya. Nah ini ya, kemudian setelah kita mempelajari apa-apa di bab 1 dan bab 2, maka yang terakhir kita bahas di bab 3 dan kita lanjutkan juga di bab 4 dan di bab 5 itu, dan terakhir adalah daftar pustaka ya. Nah, yang pertama di bab 3 itu karena berbicara tentang metode penelitian ya, tentu kalian harus pahami juga ya bahwa yang namanya penyusunan laporan penelitian, maka yang diungkapkan di bab 3 itu bukan metodologi ya, bukan metodologi. Metodologi itu seperti ini ya. Coba perhatikan di buku ini ya, ini tertulis metodologi. Kenapa metodologi dalam buku ini? Karena dia belum bersifat praktis, cuma memaparkan langkah-langkah praktisnya. Artinya ada penyampaian pengetahuannya ya. Metodologi kan ilmu tentang metode, ilmu yang membahas tentang cara-cara implementasi ya tak? Jadi kalau suatu saat kalian menyusun ini karya tulis ilmiah, misalnya nanti skripsi ya, maka yang kalian tuliskan di bab 3 itu bukan metodologi, tetapi yang dituliskan adalah metode penelitian. Mohon maaf, mungkin saya agak mengkritisi buku panduan yang ada sekarang ya. Di buku panduan yang ada sekarang itu dia menyebutkan metodologi penelitian, padahal kan yang lebih tepat itu adalah metode. Kenapa metode? Karena kita langsung aplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari berbagai sumber seperti buku-buku ya, atau di jurnal-jurnal. Nah, suatu saat kalau kalian itu menyelami yang namanya jurnal penelitian, di jurnal penelitian itu juga di kerangka tubuhnya dia tidak menuliskan metodologi, tapi apa yang dituliskan adalah metode. Artinya langsung praktisnya yang kita jelaskan di situ. Bukan lagi disebutkan di bagian metode penelitian di bab 3 ini menurut misalnya menurut Sofyan Siregar metode penelitian adalah ini nih, bukan lagi bersifat teori yang diungkapkan, tapi langsung implementasinya. Implementasinya apa? Yang pertama, ungkapkan pendekatan penelitian apa yang kalian gunakan ya. Misalnya ini yang kita bahas di semester ini adalah pendekatan kuantitatif, metode penelitian kuantitatif ya. Kuantitatifnya itu adalah pendekatannya ya. Jadi langsung kalian jelaskan, misalnya di dalam penelitian ini pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kuantitatif ya, bla bla bla. Misalnya pendekatan kuantitatif itu ada jenisnya, maka paparkan juga jenis penelitiannya, jenis kuantitatifnya seperti apa. Misalnya kan ada kuantitatif itu kan macam-macam ragamnya ya. Ada kuantitatif yang bersifat eksperimental research design ya. Ada dengan jenis lainnya ya. Jadi paparkan kalau ada jenisnya. Tapi kalau dia misalnya pendekatan kuantitatif secara umum ya itu saja ya. Tapi kalau tidak ada jenis-jenisnya tidak apa-apa ya. Jadi yang terpenting sebenarnya itu nampak jelas pendekatan apa yang kalian ingin gunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang kalian angkat ya. Minimal itu ada pendekatannya di bagian metode. Kemudian
untuk menunjang pendekatan itu biasanya juga ada desain ya. Desain itu dia semacam bagan-bagan ya. Dia menunjukkan ada alur proses penelitian ya. Desainnya, polanya ada. Nah, tetapi tidak semua mungkin pendekatan penelitian kalian gunakan itu ada jenisnya dan ada desain penelitiannya, tidak semuanya ya. Nah, jadi keterangannya di sini maksudnya untuk di bagian jenis dan desain penelitian itu jika ada ya. Kalau tidak ada jadi masalah. Yang penting harus ada itu adalah pendekatannya apa ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di bab 3 ini juga tentu yang tak kalah pentingnya kalian ungkapkan variabel dari semua variabel yang kalian ingin bahas di penelitiannya ya. Nah, coba ingat ya. Kemarin saya sudah sempat singgung beberapa contoh variabel penelitian ya. Ini lampunya tidak nyala ya? Ada spidolnya? Nah, sedikit saya bahas tentang ini ya, variabel penelitian ya. Jadi dalam kajian ilmu riset atau penelitian itu, penelitian yang berbicara tentang variabel itu ada beberapa ya. Tidak banyak tapi ada beberapa yang paling umum ya. Misalnya yang pertama ada dikenal dengan variabel independen ya. Biasanya variabel independen itu ketika mau dibuat desain penelitiannya ya, biasanya kita simbolkan sebagai variabel X. Pernah dapat penyimbolan seperti ini terkait variabel ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya variabel dependen. Nah, biasanya kita simbolkan Y ya. Terserah mau simbolkan A, mau simbolkan B, terserah, itu hanya sekedar pengkodean ya. Nah, tidak mutlak bahwa sini X, Y sudah mutlak nggak? Tidak ya. Hanya pengkodean saja supaya kita bisa mudah memahami desain penelitiannya kita ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya variabel moderator. Nah, ya. Yang keempat ada namanya variabel apa? Intervening ya. Nah, intervening ini ya biasa disebut dengan variabel mediator. Nah, gitu ya. Yang terakhir apa? Variabel faktor. Nah, jadi dari kelima jenis variabel ini ya, ini biasanya memang nampak di dari tema penelitiannya kita. Judul penelitiannya itu sudah nampak di situ ya. Terutama yang paling nampak itu ada dua ya, yaitu variabel independen. Nah, biasanya dia disebut sebagai variabel endogen atau eksogen ya. Nah, jadi yang paling nampak biasanya itu ada dua variabel ya. Apakah itu variabel independen ataukah variabel dependennya? Independen kemarin apa? Yang mempengaruhi ya, atau biasa disebut dengan variabel bebas ya. Kalau ini tidak bebas ya, karena dia yang dipengaruhi ya, yang menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel sebab ya, variabel independen adalah variabel akibatnya atau dampaknya ya. Nah, jadi dua variabel ini yang paling sering muncul ya. Kalau variabel moderator, intervening dan faktor itu mungkin ada ya,
yang menunjukkan bahwa ketiga variabel ini itu hanya berdasarkan pilih perasaannya saja si peneliti, ya. Oh, sepertinya ini dari variabel independen ini, misalnya kita buat desainnya ya, variabel x ya mempengaruhi variabel y, ya. Nah, biasanya desainnya seperti ini. Itu kita ada semacam panah, ya. Setiap komponen itu ada maknanya, ya. Nah, ini seperti ini, ada panah di sini. Dia tidak begini ya. Y mempengaruhi x, ya. Tetapi biasanya itu variabel independen itu mempengaruhi variabel y, ya. Misalnya di sini, variabel x-nya apa kira-kira? Pemasaran, ya. Misalnya pemasaran atau apa ya? Pemasaran online. Nah, misalnya di sini yang y-nya adalah kebutuhan, ya. Kebutuhan siapa? Konsumen. Nah, tadi misalnya dari dua kasus ini sepertinya ada yang yang menjadi variabel moderator. Moderator itu adalah variabel yang mengantarai, ya. Mengantarai atau menjadi penengah. Biasa kalau diskusi ada moderator loh. Moderator itu biasanya lakukan apa? Menjadi pengantara, loh. Menjadi penengah, ya. Misalnya kalian berdebat begitu kan, ada berdebat di sini juga tidak mau dia, di sini tidak mau dia, moderator ambil alih, ya, menjadi penengah. Jadi dari variabel moderator ini sepertinya dari kasus ini ada kayaknya perasaan kita, ya. Sepertinya ini ada variabel moderatornya, ya. Variabel moderatornya apa? Ya mungkin berbicara tentang pendapatan, ya. Nah, pendapatan biasanya itu tidak diungkapkan, ya, tapi feeling kita merasakan ada itu, ya. Nah, jadi karena feeling kita mengatakan ada ini, biasanya kita di dalam hasil penelitiannya itu kita ungkapkan bahwa ternyata untuk pemasaran online itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masalah pendapatan. Kalau usaha kita mau lancar harus dipengaruhi oleh pendapatannya kita. Semakin banyak pendapatannya kita, semakin banyak barang bisa kita jual kembali, ya kan? Itu feeling kita ada, ya. Nah, ini saya ambil contoh karena saya itu itu ada, ya. Jadi ini menjadi variabel pengantaranya, ya kan? Nah, lantas bagaimana kalau interveningnya? Interveningnya itu kan mediator, ya, yang memediasi. Nah, biasanya yang intervening itu dia yang menjadi penentu, ya. Nah, mediator itu sebagai faktor penentu. Penentunya di mana? Itu kembali lagi dari perasaan si peneliti, ya. Nah, sepertinya ini ada faktor interveningnya, faktor penentunya ada, ya, variabel penentunya ada. Di mana variabel penentunya itu mempengaruhi variabel pemasaran dengan variabel kebutuhan, mempengaruhi variabel independen, mempengaruhi variabel independennya. Itu perasaan kita, ada, ya. Apa itu? Misalnya tadi pendapatan. Nah, apa bedanya tadi yang moderator? Nah, kalau intervening itu dia sifatnya kan mengintervensi, ya kan? Intervensi, ya, intervensi. Misalnya dia intervensinya bertujuan untuk menguatkan salah satu variabel, ya. Dia kuatkan khusus variabel pemasaran saja, ya. Ataukah sebaliknya, variabel mediator ini justru mempengaruhi variabel dependennya. Nah, dia artinya berat sebelah, ya, berat sebelah kedudukannya. Nah, dan itu dimana kita ungkapkan biasanya tidak nampak secara jelas di bagian desain penelitiannya kita, tetapi perasaan kita mengatakan ada, ya kan? Nah, ada. Jadi itu intervening, ya.
Kemudian faktor. Nah, faktor ini ya dilihat dari salah satu di antara berbagai variabel yang kita ungkapkan ya. Misalnya variabel dari aspek faktornya ini ya, lebih dominan yang mana yang kita mau lihat ya. Apakah lebih dominan ke variabel dependennya ataukah lebih dominan kita mau kaji ke independennya, itu variabel faktor ya. Jadi ini yang perlu kalian pahami juga dari aspek definisi ini variabel penelitian ya. Independen, dependen, moderator, intervening, dan faktor ya. Jadi kembali saya simpulkan dari kelima variabel ini yang paling nampak itu hanya dua ya. Apalagi kalau kita mau membuat di semacam desain penelitiannya. Desain penelitian kan ada di ini ya. Nah, misalnya desain penelitian seperti ini. Nah, biasa kan ada contoh lainnya. Misalnya kalau kita mau kembangkan lagi desain penelitian, ini biasanya kan untuk dua variabel. Ini contohnya hanya dua variabel ya. Bagaimana kalau contohnya 3 variabel ya? Nah, 3 variabel itu biasanya ya mungkin dari variabel bebasnya ada 2, ya kan? Variabel perikatnya ada 1. Nah, maka tinggal tambah saja kan. Misalnya seperti ini. X ya. Kemudian mempengaruhi Y. Nah, ini X1, kemudian ada X2. Nah, tinggal kita desain seperti ini ya. Nah, contohnya apa? Biasa kan ada judul penelitian sepertinya penelitian kuantitatif. Misalnya pengaruh penggunaan metode ya terhadap peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa ya. Nah, kalau ada judul seperti itu, misalnya pengaruh penerapan metode A terhadap kreativitas dan motivasi belajar siswa. Ini dari contoh ini kan ada beberapa variabel yang kalian lihat. Ada berapa variabel bukannya? Yang pertama yang mana? Metode. Nah, penerapan metode, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua apa? Kreativitas. Kreativitas. Yang ketiga, motivasi belajar, ya. Tidak usah ambil siswanya, ya. Nah, yang pertama penerapan metode itu dia sebagai variabel apa dari dua ini? Nah, berarti kita simbolkan X ya. X ya. Independen ya. Dia variabel bebas kan? Yang mempengaruhi, yang menjadi sebab dari berubahnya kreativitas dan motivasinya siswa, apakah meningkat atau semakin menurun ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah variabel X atau variabel bebas ya. Nah, kemudian kreativitas itu apa? Y. Ya, Y ya. Jadi Y kenapa? Karena dia variabel dipengaruhi ya atau terikat, tidak bebas ya. Misalnya kita simbolkan Y. Y1. Nah, kemudian motivasi belajar. Dia apa? Variabel apa? Dependen. Y berapa? Y2. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita rangkai desain penelitiannya ya. Nah, sudah kita bisa rangkai. Ada yang bisa rangkai? Bisa. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya X. Y1, Y2. Tanda panahnya bagaimana? Begini. Begini ya. Nah, kemudian Bawah. nah,
dari desain ini mudah kita baca ya. Ya, oh X itu ini ya. Tapi biasanya kalau sudah dibuat desainnya seperti ini kan, itu kasih keterangan ya. Keterangan sebetulnya ada yang baca loncat-loncat ya. Nah, langsung ke bagian desain penelitian dia baca ya. Nah, jadi nanti dia agak kehilangan jejak ya. Nah, apa maksudnya gambar ini ya. Jadi perlu ada keterangan ya. Keterangannya apa? Misalnya X itu apa ya? Dia penerapan metode A ya. Nah, jadi setiap desain itu harus digambarkan, gambarkan dan diberi keterangan. Jadi sudah jelas ya terkait dengan variabel penelitian ini ya. Nah, saya lanjut. Setelah kita menetapkan variabelnya ya, maka yang dilanjutkan yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana mendefinisikan operasionalisasi dari variabel itu. Definisi tahu ya, menerjemahkan ya, mengartikan ya, memaknai, itu definisi ya. Operasional apa? Implementasi ya kan? Operasional kan mengoperasikan ya, menerapkan, melaksanakan ya. Artinya kita menerjemahkan bagaimana maksud dari variabel-variabel penelitiannya kita ya. Misalnya yang pertama tadi yang X itu ya, penerapan metode A ya. Nah, penerapan metode A itu kira-kira kita lakukan seperti apa ya, misalnya jelaskan. Tetapi yang kita jelaskan di situ bukan lagi pengertian adalah ya kan, merupakan ya kan, tetapi yang dijelaskan adalah mekanisme penerapannya ya. Itu misalnya ini metode A ya, metode A ya, metode yang sering yang efektif diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran, terutama dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Kalau sudah disebutnya itu yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah, berarti dia sudah mencerminkan penjelasan operasionalnya gitu ya. Langkah-langkah pertama dilakukan seperti ini, kedua dilakukan seperti ini, ketiga dilakukan seperti ini sehingga hasilnya seperti ini. Nah, itu kan. Jadi bukan lagi adalah ya. Mengerti maksud saya? Atau kan bilang menurut pendapat ini ya, metode A ini tidak lagi. Kan sudah ada tempatnya kan? Tempatnya di mana? Di kajian pustaka. Jangan salah kamar ya. Nah, ingat kembali saya tekankan. Tadi kan metode, berarti langsung ke persoalan cara-caranya, implementasinya. Bukan lagi menurut si ini ya kan? Menurut Ripaldi ya, menurut Christina ya. Menurut Anggi ya, tidak lagi ya. Nah, jangan kasih viral itu ya. Nah, jadi mengerti ya, definisi operasional variabel itu kalian jelaskan tentang maksud dari variabel yang kalian angkat berdasarkan implementasinya ya, operasionalisasinya. Mengerti ya? Nah, jadi selanjutnya populasi dan sampel. Dan ada juga disebut dengan responden penelitian. Nah, sebenarnya yang saya jelaskan itu, saya sebenarnya kalau menjelaskan metode penelitian, saya tidak mau terbatas pada satu jenis penelitian.